Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Sobat Keren dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Sapa Bangga Kencana, Senin pagi bersama program Bangga Kencana, edisi Senin 12 Juli 2021. Harum baunya si bunga cempa, penghias sanggul elok rupanya. Kami ucapkan selamat berjumpa pada program Bangga Kencana. Sobat Keren, pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang sangat besar dalam semua sendi kehidupan di masyarakat dan negara. Termasuk pengaruhnya bagi penyuluh KB di lapangan dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dampak ataupun pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja PKB di lapangan. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat berkompeten dalam hal ini. Kita sapa dulu Bapak Dr. Andes Dani Saputra. Beliau merupakan peneliti ahli media di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sehat Bapak, bagaimana kabarnya? Sampai saat ini masih sehat. Ya. Alhamdulillah. Oke Pak, sebelum nanti kita membahas tentang hal ini, perlu kita jelaskan terlebih dahulu dengan Sobat Keren semua bahwa bahasan kita pada hari ini merupakan hasil survei yang dilakukan secara online di tahun 2020 yang lalu. Nah, yang mana survei ini disebarkan melalui Google Form kepada PKB dan PLKB, PNS dan non-PNS di Sumatera Selatan. Oke, Sobat Keren, langsung saja kita dengarkan paparan hasil survei dari Bapak Dr. Andes Dani Saputra MKes. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Bu Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Keren, program Bangga Kencana dimanapun berada. Pada pagi hari ini, kami dari tim peneliti di Litbang BKKBN Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan hasil survei yang telah dilakukan berkaitan dengan kinerja PLKB, PKB pada masa pandemi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Sobat Keren yang kami banggakan, pada tahun 2020 di Indonesia, sebagaimana terjadi juga di beberapa belahan negara lain, terkena dampak adanya wabah COVID-19. Nah, wabah ini tentu saja membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya adalah aspek dari program kerja PLKB PKB yang ada di Indonesia termasuk Sumatera Selatan. Nah, untuk melihat dampak dari hasil atau akibat pengaruh adanya wabah COVID-19 ini, maka tim peneliti dari BKKBN Sumatera Selatan mengadakan satu survei tentang kinerja dari PLKB PKB yang ada di Sumatera Selatan. Jadi jenis penelitian yang kami lakukan itu adalah kuantitatif deskriptif. Jumlah responden sebenarnya kami harapkan tadinya sekitar 470-an ya. Tapi alhamdulillah dari target 470 ternyata yang berhasil kita kumpulkan dari yang menjawab melalui Google Form sebanyak 993 responden. Ini suatu yang cukup besar data ini yang kita hasilkan, mungkin nanti akan memberikan gambaran pada kita bagaimana gambaran kinerja PLKB PKB di masa pandemi COVID-19. Kemudian pengambilan datanya tadi seperti sudah dijelaskan Bu Pia, kita mengambil kuesioner melalui Google Form yang telah kita susun. Nah, berdasarkan dari hasil kajian literatur yang kami dapatkan, kami dalam melakukan penelitian ini ada beberapa aspek atau variabel yang dilakukan, yaitu pertama ada karakteristik PKB atau PLKB, kemudian yang kedua dukungan organisasi terhadap kinerja, yang ketiga persepsi yang mempengaruhi kinerja, dan keempat pola kinerja. Kenapa aspek 4 ini kami lakukan? Karena kami berasumsi bahwa berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gibson, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari individu, yaitu ada faktor individu, kemudian yang kedua nanti ada variabel persepsi,
yang ketiga ada dukungan organisasi. Nah, sehingga 4 ini yang kami lihat berdasarkan pengembangan dari teori model Gibson. Nah, Bapak Ibu, dari hasil yang telah kami kumpulkan oleh Goldblum, dari 4 variabel tadi yang kita ingin lihat, kami akhirnya bisa atau berhasil menyusun nanti ada sekitar 41 variabel, Bu Pia. 41 variabel untuk melihat nanti pada akhirnya akan kita lihat bagaimana gambaran kinerja PLKB, PKB yang ada Sumatera Selatan. Jadi dari 4 variabel besaran tadi nanti kita kembangkan menjadi 41 variabel. Ini cukup banyak data ini yang nanti yang bisa dianalisis. Nanti kalau ada kawan-kawan yang berminat untuk melakukan analisis lebih jauh, untuk mencoba menghubungkan satu variabel dengan variabel lain, di sini ada 41 variabel yang coba kita tampilkan secara gambaran ya. Artinya nanti ini hanya memotret gambaran kinerja PLKB PKB pada saat itu. Jadi survei ini dilakukan sekitar bulan Juni-Juli ya. Jadi 4 bulan setelah terjadinya pandemi COVID-19. Nah, dari berbagai variabel yang dikumpulkan, maka ini dapat dilihat hasilnya. Jadi ada beberapa variabel. Satu, ada variabel lama bekerja. Sini terlihat bahwa ternyata sebagian besar PKB, PLKB ini mempunyai kinerja lebih dari 10 tahun. Ya, artinya nanti teman-teman PLKB cara membaca hasil penelitian ini kita lihat nanti 1, 2, 3, 4 ini merupakan alternatif jawaban yang disediakan di Google Form ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sebagai contoh untuk lama bekerja, misalkan yang menjawab jawaban poin 1 adalah 17,7%. Artinya bahwa masa kerja responden atau PKB PLKB itu masih sekitar di bawah 1 tahun ya. Jadi yang skor 4 itu 35,6%, di atas 10 tahun. Artinya ternyata cukup banyak yang sudah mempunyai pengalaman. Nah, ini kalau kita lihat, kita analisis, maka ini memberikan penilaian positif bagi kita. Artinya diharapkan dengan semakin lamanya bekerja, itu bisa kinerjanya akan semakin bagus. Karena dia sudah ditempa oleh berbagai pengalaman, ditempa oleh berbagai latihan. Kemudian yang kedua, kita lihat ada variabel mutasi. Nah, variabel mutasi mungkin ini yang paling menonjol adalah yang tidak pernah mutasi ya. Jadi sebagian besar PKB, PLKB tidak pernah dilakukan mutasi. Nah, sehingga dikhawatirkan ini kalau tidak dilakukan mutasi artinya akan berpengaruh terhadap kinerja ya, artinya tidak ada penyegaran. Maka berdasarkan hasil kajian kami ini value-nya adalah negatif ya, agak kurang menguntungkan untuk pencapaian kinerja ya. Karena dengan tidak adanya mutasi artinya seorang PKB itu bertugas di situ terus akan timbul kejenuhan. Ini yang kita khawatirkan. Jadi nanti ada beberapa poin yang memang nilainya memberikan hasil negatif ya, artinya tidak mendukung untuk kinerja. Kemudian yang kedua pelatihan diklat juga value-nya itu kita lihat negatif ya, artinya masih sedikit ya PLKB, PKB di masa pandemi ini yang mendapatkan pelatihan yang bisa menunjang kinerja mereka. Nah, ini juga harus diperhatikan mungkin oleh bidang Latbang nanti dalam melakukan satu perencanaan kebutuhan diklat apa yang memang dibutuhkan oleh PLKB ya. Kemudian pelatihan mitra juga masih negatif ya. Nah, kemudian ada yang nomor 9 ini yang negatif juga kesulitan menerapkan konsep kampung KB. Nah, ini juga harus menjadi perhatian khususnya nanti mungkin bidang admin, bidang dalduk, ternyata konsep kampung KB juga dalam penerapan di lapangan masih persepsinya lain-lain antara satu PLKB dengan PKB yang lainnya. Jadi ini harus menjadi perhatian. Kemudian kesesuaian wilayah kerja dengan kemampuan individu itu juga hasilnya negatif ya. Ini yang perlu kita menjadi perhatian. Kemudian yang ke-20 ini juga mungkin yang perlu diperhatikan. Nanti mungkin teman-teman yang mau hasilnya secara lengkap mungkin nanti bisa di-share ya, bisa nanti kita sampaikan lewat pipe. Ini hasil gambaran secara ringkasnya. Mungkin yang perlu diperhatikan juga ketersediaan anggaran.
Nah ini Bu Pia ternyata kesediaan anggaran juga kurang memberikan kontribusi yang cukup bagus terhadap kinerja ya. Mau tidak mau memang suka tidak suka program akan berjalan dengan bagus manakala didukung oleh anggaran yang memadai ya. Anggaran kita memang terhadap program khususnya di lapangan juga sangat terbatas ya. Sementara kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh PLKB, PKB memang cukup banyak ya. Nah kemudian yang perlu lagi yang negatif sarana dan prasarana. Nah ini juga harus menjadi perhatian. Ternyata juga sebagian besar sarana dan prasarana juga dirasakan masih kurang ya. Jadi sebanyak hampir 60% lebih PLKB mengatakan bahwa sarana dan prasarana kerja untuk mereka di lapangan juga dirasa sangat kurang, sehingga ini memberikan nilai yang negatif bagi pencapaian kinerja mereka. Kemudian ketersediaan buku pedoman. Ketersediaan buku pedoman juga dirasakan masih kurang ya. Terutama tadi mungkin untuk yang program Kampung KB ya. Tadi program Kampung KB kan masih terjadi perbedaan persepsi ya. Nah mungkin juga ini nanti perlu kita kaji apakah betul salah satu kesalahan persepsi di antara pengelola program KB ini adalah ketersediaan buku pedoman. Artinya apakah pada saat mereka melakukan program Kampung KB buku pedomannya sudah ada atau belum? Ini juga mungkin perlu kita cek lebih jauh. Mungkin kita bahas yang negatif-negatifnya ya. Kemudian hambatan juga memberikan nilai yang negatif bagi pencapaian kinerja. Ternyata pengakuan PKB, PLKB ketika dia melakukan tugas di lapangan, hambatan yang didapatkan cukup besar. Jadi hampir 44% PKB menjawab bahwa banyak hambatan yang mereka temui, mungkin salah satunya hambatan geografis ya. Hambatan geografis terutama untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau ya. Nah, maka mungkin tadi kaitannya dengan mutasi juga akan sangat berpengaruh ya. Kemudian yang memberikan negatif juga hasilnya adalah upaya untuk mengatasi kesulitan ya. Nah, upaya untuk mengatasi kesulitan juga ini juga memberikan negatif ya. Nah, tapi ada beruntung di sini kita sudah PKB, PLKB kan punya wadah ya. Ada wadah yang bisa untuk menjembatani mereka dalam melakukan tugas sehari-hari. Sini kita lihat ada peran IPKB dalam memberikan dukungan tugas itu positif bagi PLKB, PKB dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian juga IPKB sebagai rujukan diskusi. Artinya di sini diharapkan peran dari IPKB terhadap individu PLKB, PKB harus tetap dipertahankan, minimal dipertahankan. Syukur-syukur nanti IPKB bisa lebih berperan lagi. Sehingga apapun kesulitan, apapun hambatan bisa didiskusikan bersama antara PKB, PLKB dengan para pengurus IPKB. Karena secara otomatis PLKB, PKB kan mereka sebagai anggota IPKB di wilayah masing-masing ya. Ini upaya PLKB, ini peran IPKB dalam memberikan dukungan tugas ini positif. Kemudian juga IPKB sebagai rujukan diskusi juga dinilai positif ya. Kemudian melaksanakan kegiatan lapangan pasca social distancing ini juga negatif ya. Mungkin karena ini ada rasa takut ya, karena pemerintah kan mengeluarkan kebijakan social distancing, kemudian juga physical distancing, di mana mereka tidak boleh berinteraksi secara langsung dengan sasaran ya, dengan keluarga. Nah, ini juga mungkin yang harus menjadi perhatian kita bersama ya. Nah kemudian yang kami tandai warna merah, ini yang frekuensi koordinasi dengan petugas sebelum pandemi, kemudian kita bandingkan dengan frekuensi koordinasi dengan petugas setelah adanya pandemi ya. Ternyata memang ada penurunan. Nah ini artinya kita bisa mengatakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, ternyata memang tugas-tugas PKB, PLKB terjadi penurunan, terutama dalam frekuensi koordinasi ya antar petugas di lini lapangan. Ini terlihat kalau sebelum pandemi ini rata-rata hampir 27% ya sering melakukan koordinasi ya. Kemudian malah menurun hanya menjadi sekitar 13%. Nah, ini yang kita khawatirkan ya dengan adanya pandemi. Tetapi juga kalau kita baca poin 36 juga sudah disiasati oleh PKB PLKB bahwa walaupun koordinasi secara langsung sekarang berkurang adanya pandemi Covid, tapi
ada satu yang bisa dilakukan oleh PKB itu penggunaan sosial media ya. Sosial media dalam pembinaan dan sosialisasi. Nah, ternyata ini dampaknya positif terhadap pencapaian program karena mereka beranggapan bahwa kalau kita lihat datanya mungkin hampir 40% ya. 40% sangat sering melakukan sosial media. Kemudian yang cukup melakukan media 43%, artinya media sosial memang menjadi suatu hal yang bisa dimanfaatkan oleh PKB ketika ingin mencapai kinerja yang tetap dituntut untuk tetap tidak menurun. Hal ini juga sesuai tentunya dengan kebijakan dari perwakilan BKBN Sumatera Selatan bahwa pada masa pandemi COVID-19 kita harus membuat satu inovasi ya. Nah, salah satu inovasi yang ditetapkan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan adalah pemanfaatan media sosial dalam melaksanakan tugas sehari-hari di lapangan, khususnya dalam mencegah upaya putus pakai penggunaan kontrasepsi. Nah, alhamdulillah artinya kebijakan yang diterapkan oleh perwakilan BKKBN Sumatera Selatan sudah bisa ditindaklanjuti ya. Kalau berdasarkan hasil survei oleh PKB itu dengan penggunaan sosial media. Ini artinya sudah sejalan ya. Walaupun hasilnya ini masih cukup memprihatinkan karena kalau kita lihat di poin 41 yang untuk pencapaian target kinerja di masa pandemi, ternyata memang masih ada ya yang pencapaian kinerjanya memang tidak mencapai kinerja 7,6%. Kemudian yang kurang mencapai kinerja 51 ya. Ini kalau kita lihat datanya tuh ya yang belum mencapai kinerja itu ya. Jadi kita lihat ya. Jadi yang tidak pernah mencapai kinerja itu ada 7,6%. Jadi hampir 10% PLKB di Sumatera Selatan tidak pernah mencapai kinerja yang ditetapkan. Kemudian yang kadang-kadang itu 51. Itu artinya memang berarti bahwa kita di perwakilan BKKBN Sumatera Selatan harus tetap berupaya terus-menerus melakukan pembinaan terhadap PLKB khususnya di masa pandemi ini, jangan sampai mereka kendor dalam melakukan tugas-tugasnya untuk mencapai kinerja. Karena data yang ada ternyata hampir 10% tidak mencapai kinerja. Kemudian 51,2% itu kadang-kadang tercapai, kadang-kadang tidak. Ini artinya satu warning kepada kita di perwakilan BKKBN Sumatera Selatan. Kalau kita lihat program kinerja PLKB ternyata memang masih cukup rendah ya. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana pencapaian program Bangga Kencana di tahun 2020. Apakah betul bahwa angka-angka ini nanti sangat relevan dengan pencapaian kinerja. Nanti Ibu Pia mungkin bisa ngecek. Ternyata memang kalau kita lihat hasil dari laporan kinerja ya yang dilakukan oleh BKBN, ternyata memang ada beberapa variabel, ada beberapa poin yang tidak bisa dicapai oleh BKKBN Sumatera Selatan. Salah satunya adalah penurunan admit need. Kita admit need masih sangat cukup prihatin. Admit need artinya belum kita mencapai sasaran yang ditetapkan. Kemudian juga masih terjadi pengurangan peserta KB aktif ya. Jadi ada beberapa wilayah pencapaian peserta KB barunya tinggi, tapi peserta KB aktif penambahannya masih relatif kurang. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bahwa betul ternyata bahwa hasil penelitian yang kita lakukan ada indikator kinerja PKB yang tidak bisa dicapai, ternyata memang berdampak terhadap pencapaian program secara keseluruhan. Admit need kita masih cukup tinggi, TFR juga kita masih cukup tinggi ya. Kemudian kalau kita lihat angka perkawinan muda juga masih belum tercapai. Nah, ini artinya warning kepada kita bersama yang ada di BKBN Sumatera Selatan. Mari kita tidak henti-hentinya berdasarkan hasil kajian ini, kita lakukan terus-menerus pembinaan terhadap PLKB ya. Karena hanya 2,47% ya yang selalu atau sering kinerjanya tercapai. Kemudian yang 10,4% ini yang 31,8 ini cukup sering ya. Jadi artinya 50-50 ya. Jadi artinya mungkin hampir 30-40% mungkin yang tidak tercapai kinerjanya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur kinerja PLKB? Sebenarnya ketika kita bicara kinerja PLKB kan banyak faktor ya. Jadi tingkat kinerja PLKB tadi seperti saya katakan di awal, berdasarkan teori Gibson,
Itu yang menentukan kinerja individu itu ada beberapa faktor. Jadi ada faktor individu, ada faktor persepsi, kemudian ada dukungan organisasi. Jadi bukan hanya individu, bukan hanya persepsi, tapi juga termasuk apa yang telah kita berikan dari perwakilan PKB Sumatera Selatan terhadap kemajuan, terhadap pencapaian kinerja PKB. Di sini kan bisa kita lihat ada jumlah diklat. Tadi mereka mengatakan bahwa sedikit pelatihan yang didapatkan, ada pemahaman konsep kampung KB tadi yang belum sama persepsinya, ya ini banyak. Nah, ketika kita melihat kinerja PKB PLKB sebenarnya kan ada dua sisi ya. Ini yang harus hati-hati. Kalau kita lihat kinerja PLKB dari sisi administrasi kepegawaian, mungkin hasil survei ini agak bertolak belakang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi administrasi kepegawaian, khususnya yang dinilai melalui DUPAK, ya, mulai penetapan angka kredit, rata-rata itu sudah cukup bagus. Ya. Kalau kita lihat PKB, PLKB, pangkatnya sudah tinggi-tinggi, artinya kinerja mereka cukup bagus. Ya. Kalau dari sisi administrasi kepegawaian, karena ada dua ya penilaiannya. Jadi kita melihat kinerja PKB, PLKB tidak bisa melihat dari satu sisi, tapi kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda. Satu ada dari sisi administrasi kepegawaian, PAK. Kalau dari sisi administrasi kepegawaian, PAK mungkin tidak bermasalah. Iya. Karena rata-rata mereka sudah cukup tinggi. Bahkan di Kota Palembang itu sudah, yang madya itu sudah kelebihan, terlalu banyak. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kinerja PKB nanti adalah dampaknya terhadap pencapaian program. Terhadap pencapaian program yang dicapai oleh BKKBN Sumatera Selatan. Karena nanti akumulasi pencapaian program dari BKKBN ini nanti adalah hasil kerja dari kawan-kawan di lapangan. Kalau tadi hasil kerja kawan-kawan di lapangan kinerjanya bagus, bisa tercapai, maka program kinerja yang dicapai BKKBN Sumatera Selatan mungkin akan bagus. Nah ini warning kepada kita. Jadi kalau lihat kinerja PKB, kita tidak bisa dari sisi administrasi kepegawaian ya, hanya dari PAK, tapi lihatlah yang lebih penting lagi adalah dari pencapaian program. Tadi saya katakan, kalau lihat Lakip 2020 memang kita cukup prihatin. Admitnet kita tidak tercapai sesuai dengan target. Jadi target kita sekitar 7% ya. 7% tapi kita masih 9% ya. Target kita 9% tapi capaian kita 12%. Artinya ini tidak bisa kita capai. Bahkan kalau kita lihat angkanya, admitted di Sumatera Selatan itu sekitar 190.000. Tapi ketika kita bicara berapa yang berhasil dijadikan peserta KB baru, ternyata hanya 5.000. Artinya 185.000 itu tidak bisa kita ubah, artinya tetap admitted. Padahal yang admitted ini adalah merupakan salah satu untuk bisa mencapai peserta KB baru. Ya. Nah, kenapa akhirnya peserta KB aktif kita tidak bertambah? Walaupun peserta KB baru banyak, ternyata juga ini kalau kita telusuri juga ternyata masih ada beberapa kesalahan dari teman-teman di lapangan. Mungkin yang harus perlu kita lakukan pembenahan, bahwa kadang-kadang pencapaian peserta KB ulangan, peserta ganti cara, mungkin ini dilaporkan menjadi peserta KB baru. Jadi artinya juga ketika kita bicara program BKKBN Sumatera Selatan, kenapa tidak bisa tercapai juga, ini para pengelola khususnya bidang admin ya yang di bagian analisis ini juga harus hati-hati, harus bisa mencerna kenapa peserta KB baru akan sulit dicapai. Sebagai contoh, saya kadang-kadang memberikan gambaran begini Bu Pia. Kita tahun 2020 punya target peserta KB baru 254.000. Nah, ketika kita punya target 254.000, ini kan artinya kan harus dicapai oleh teman-teman di BKKBN Sumatera Selatan bekerja dengan kerjasama dengan PLKB, PKB ya, karena mereka yang bertugas untuk mencari, untuk memotivasi mereka-mereka yang belum ber-KB harus ber-KB, tapi harus betul-betul KB baru. Kita punya target 254.000. Nah, kita dari BKKBN Sumatera Selatan, ketika kita punya target 254.000 kan harus menghitung nih. 254.000 peserta KB baru ini mau dicapai dari mana? Apa yang bisa kita lakukan? Maka kita harus bisa menghitung. Satu, dari admitted. Tadi saya sudah katakan, saya hitung admitted di Sumatera Selatan ada 190.000.
Kemudian dari mana lagi peserta KB baru bisa kita capai? Oh, oke lah, dari yang kawin, dari Pusbaru. Ada sekitar 50 ribuan rata-rata di Sumatera Selatan. Berarti sekitar 240 ribu ya. Padahal kita punya target 254 ribu. Itu artinya kita kurang. Artinya walaupun Mak Mano tidak bisa akan mencapai peserta KB baru itu. Pertanyaan selanjutnya juga harus hati-hati. Apakah betul yang 190 ribu tadi, kemudian yang kawin tadi bisa masuk KB semua? Padahal mungkin dari 50 ribu yang kawin ada yang ingin punya anak segera. Yang unfit tadi saya hitung ternyata Sumatera Selatan hanya 5.000 yang bisa kita garap. Artinya penetapan KB baru dengan kondisi real di lapangan kan tidak realistis ya. Tidak realistis karena kita punya data, kita punya analisis. Ternyata setiap tahun tren penurunan admitted hanya mungkin 5.000, 10.000. Masa harus 190.000 menjadi peserta KB baru. Padahal tadi kita lihat di hasil penelitian, dana mereka kurang. Sarana prasarana mereka kurang. Buku pedoman tidak ada. Nah, ini artinya bahwa kinerja PLKB, PKB yang tidak bisa mencapai ke sasaran BKKBN Sumatera Selatan juga tidak bisa serta-merta kita harus menyalahkan PKB, PLKB. Tapi ini tentu harus dibicarakan bersama, harus mencari strategi bersama. Bagaimana upaya-upaya kita punya program, PKB, PLKB sebagai tentara di lapangan, bisa melakukan tugasnya dengan baik, ya beri dong senjata yang mumpuni, senjata yang sesuai, amunisinya. Jadi jangan kita menuntut perang, tapi amunisi tidak disiapkan. Nah, ini mungkin yang perlu kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi mari kita introspeksi kita sama-sama, sehingga kinerja PLKB ini nanti betul-betul bisa mendongkrak pencapaian program Bangga Kencana. Jadi mungkin inilah gambaran yang ingin saya sampaikan, bahwa memang harus kita akui, kita tidak menutup mata kinerja PKB, PLKB kita di Sumatera Selatan. Mungkin kalau dari sisi administrasi kepegawaian, tadi saya katakan dari PAK tidak bermasalah, bisa tercapai, mereka naik pangkat bisa lancar, tidak terhambat. Tetapi yang harus diperhatikan adalah program kinerja yang berkaitan dengan pencapaian program Bangga Kencana Sumatera Selatan. Ini mungkin yang perlu disinergikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu Pia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dhani, super sekali penjelasannya ya, Sobat Keren. Jadi kita sudah mendapatkan asupan yang bergizi ya dari paparan Bapak Dhani Saputra tadi. Nah, teman-teman Sobat Keren sekalian, mungkin sekilas bisa saya simpulkan bahwa dari diskusi tadi, dari pemaparan tadi, bahwa ada 3 variabel yang mempengaruhi kinerja penyuluh lapangan. Yang pertama dari individu, persepsi, dan juga dari dukungan organisasi. Dan ada dari 41 variabel yang ada, terdapat 13 variabel yang memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan program Bangga Kencana. Semoga dengan hasil paparan ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan kita bersama dan dapat memberikan referensi bagi stakeholder dalam menentukan kebijakan yang terbaik bagi program Bangga Kencana khususnya di Sumatera Selatan. Baiklah Sobat Keren semuanya, terima kasih banyak atas segala atensi dan perhatiannya. Kepada Bapak Dhani Saputra juga kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Ya, sebelum tutup mungkin saya akan tutup dulu dengan sebuah pantun sebagai penyemangat teman-teman di lapangan ya. Indah rupanya si mawar merah, jangan disimpan di dalam peti. PKB bekerja pantang menyerah agar program KB makin di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.